Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distribusi peluang variabel acak diskrit itu apa? Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Nah, peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan peluang P besar X besar sama dengan X kecil. X kecil itu menyatakan nilai tadi. Jadi itu simbol saja. Nanti itu diubah misalnya F2 sama dengan peluang X sama dengan 2. Jadi seperti bentuk penyajiannya nanti dalam bentuk angka. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, dapat dinyatakan grafik, dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi. Jadi ada 3 macam untuk menyajikan distribusi peluang. Nama lain distribusi peluang bisa juga disebut sebagai distribusi probabilitas. Ada buku juga menyebutnya fungsi peluang, ada juga buku menyebutnya fungsi probabilitas. Jadi itu sebagai suatu istilah dalam statistika dan peluang. Kalian banyak-banyak membaca buku, nanti kalian akan bisa memahami itu bahwa apa itu variabel acak diskrit, apa itu peluang variabel acak diskrit. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Kalian simak contoh soal seperti ini. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Jadi ada 3. Ini contoh, nanti Ibu jelaskan bagaimana jawabannya. Kita lihat jawabannya. Oke. Jawaban. Mata dadu itu, kalau dadu, kita berbicara dadu itu kan ada 6 sisi. Setiap sisi itu ada angkanya. Kalau biasa dalam bentuk titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Jadi kita bicara dadu, berbicara peluang, sering berbicara dadu bukan berarti Ibu menyajikan dadu ini biasanya konotasinya negatif, itu adalah perjudian dan lain sebagainya. Maksud Ibu di sini kita belajar ilmu peluang, belajar ilmu teori kemungkinan, nanti kita akan bisa berpikir secara logis, secara logika. Itu peluangnya besar tidak untuk menang, misalnya itu besar tidak untuk berhasil, itu besar tidak untuk sukses, sehingga kita bisa menyimpulkan. Sehingga ketika nanti kita menarik kesimpulan, ini baikkah, ini merugikankah, ini menguntungkankah, dan sesuatu yang nanti ternyata sangat merugikan bagi kita, tidak usah kita ikuti karena peluangnya misalnya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kita sudah tahu, kita belajar ilmunya, maka kita bisa tidak terjerumus kepada hal-hal yang lebih banyak mudaratnya tersebut. Jadi itu kita belajar hal-hal yang baik, kita belajar hal-hal yang tidak baik, kita belajar untuk supaya kita tidak terjerumus ke sana. Jadi bukan berarti Ibu mengajarkan tentang dadu atau tentang kemungkinan peluang berhasil tidaknya dalam pelemparan mata dadu seperti itu dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif, perjudian, bukan. Jadi berpikirlah secara logis. Mata dadu itu 6. Mungkin yang biasa main halma, main ular tangga, waktu kecilnya sudah tahu itu dadu. Dadu itu matanya ada 6 sisi yang setimbang. Kemudian diperoleh mata dadu, peluang diperoleh mata dadu 1 berapa? Ya 1/6, kan cuma ada 1 sisi mata dadu 1/6. Penulisannya seperti itu. F1 sama dengan P besar, X sama dengan 1 sama dengan 1/6. Kemudian peluang hasil mata dadu 2, F2, peluang X sama dengan 2 1/6 juga. 3-nya juga sama, 4, 5, 6-nya juga sama. Jadi karena dadu itu setimbang, maka setiap sisi itu mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6. Oke. Bentuk tabel penulisannya, peluang variabel acaknya seperti ini, seperti tabel ini.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian masing-masing ditulis dalam bentuk fx itu 1/6, peluang x-nya 1/6, 1/6. Fungsi peluangnya seperti itu. Kemudian yang di bawah yang B ini adalah grafiknya. Grafik distribusi peluang yang Ibu sajikan contohnya tadi. Nah, yang ini adalah bentuk fungsinya. Penulisan dalam bentuk fungsi seperti itu. Jadi ada penulisan bentuk tabel, penulisan bentuk grafik, dan penulisan fungsi peluang dalam bentuk fungsi. Jadi itu gambaran kepada kalian tentang distribusi peluang acak, diskrit. Nah, diskrit. Kemudian ini silahkan dicoba di rumah sambil dicoba di buku, dicatat. Nanti kalau tidak bisa atau tidak mengerti, kita diskusikan sama-sama di grup Telegram. Oke, anak-anak Ibu semua. Untuk materinya pada hari ini kiranya sampai di sini aja dulu. Ibu sudah menjelaskan materi tentang variabel acak. Kalian simak contohnya. Yang tidak paham kalian gali lagi di Google, di buku-buku penunjang. Kemudian apa yang tidak paham nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sajikan kalian bisa dengan mudah menerima. Ibu sudahi video pembelajaran tentang distribusi binomial pada ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.